13. Mengigau. Senina, maafkan aku. Terdengar suara rintihan dari bibir Rainero membuat Delena yang berdiri tak begitu jauh dari Rainero tampak mengerjapkan matanya dengan sorot mata tak terbaca. Tak lama kemudian, Rainero mengerjapkan matanya. Kepalanya rasa berputar-putar, membuatnya merasa berat untuk membuka mata. Rain, kau sudah bangun. Delena pun mendekat dan duduk di tepi ranjang. Sambil memijat pelipisnya, Rainero pun membuka mata. Mommy, gumam Rainero sambil mengangkat punggungnya untuk duduk. Tak perlu bangun. Berbaring saja, sergah Delena membuat Rainero tak jadi duduk. Ia menatap wajah sang mama. Kemudian, Delena menawarkan minum untuk putranya. Kau mau minum? Tawar Delena. Rainero mengangguk dan menerima segelas air yang ditawarkan Delena padanya. Ia menenggak air itu hingga hanya meninggalkan setengahnya. Terima kasih, Mom, ucap Rainero seraya tersenyum. Oh ya, Mommy kenapa di sini? Mommy ke sini dengan siapa? Tanya Rainero. Apa Mommy tidak boleh melihat keadaan anak Mommy sendiri? Delena memicingkan mata. Bukan begitu maksudku, Mom. Delena tersenyum, Mommy mencemaskanmu. Entah mengapa akhir-akhir ini Mommy selalu kepikiran kamu. Tadi Mommy mencoba menghubungimu, tapi tidak kau angkat jadi Mommy menghubungi Axton. Axton pun menawarkan diri untuk melihat keadaanmu dan setibanya Axton di sini, dia menemukanmu telah terkapar di lantai kamar mandi dalam keadaan pingsan. Jelas Delena membuat Rainero memutar ingatannya ke beberapa saat yang lalu. Kau ini, kenapa sering melewatkan makanmu? Lihat keadaanmu sekarang. Kau membuat Mommy benar-benar cemas. Untung saja Mommy menghubungi Axton, kalau tidak, entah bagaimana keadaanmu saat ini. Bisa jadi kau akan semakin parah, omel Delena menumpahkan kekesalannya. Sebenarnya bukan sepenuhnya rasa kesal, tapi lebih ke rasa khawatir pada putra satu-satunya itu. Maaf, Rain bukannya tak mau makan, tapi entah kenapa akhir-akhir ini Rain sering kehilangan selera makan. Belum lagi mungkin asam lambung Rain naik jadi Rain sering mual muntah, aku Rain pada sang ibu, Delena. Tapi anehnya, Rain justru suka mengkonsumsi makanan yang asam-asam seperti lemon. Hanya buah-buahan seperti itu yang bisa Rain makan. Jelas saja mata Delena memicing tajam saat mendengar penuturan sang putra, aneh. Tingkah lakumu kenapa seperti perempuan hamil yang sedang mengidam, tukas Delena dengan tatapan yang masih memicing tajam. Seolah sedang menuntut penjelasan dari sang putra. Ngidam. Mommy jangan aneh-aneh, aku laki-laki jadi mana mungkin ngidam. Memangnya ada laki-laki yang bisa hamil, sergah Rainero yang tidak terima saat dikatakan ngidam oleh ibunya. Kata siapa laki-laki nggak bisa ngidam? Nggak mesti harus hamil dulu baru laki-laki bisa merasakan ngidam. Laki-laki pun bisa merasakan ngidam saat pasangannya hamil, tukas Delena. Kamu, nggak ada hamilin partner-partner kamu itu kan? Ingat Rain, Mommy takkan pernah menyetujui hubungan kamu dengan perempuan-perempuan seperti itu. Takkan pernah. Uhuk. Tiba-tiba terdengar suara seseorang terbatuk-batuk. Tapi itu bukanlah Rainero, melainkan Axton. Rainero sampai melotot karena ulah Axton itu. Axton, kau kenapa? Tanya Delena. Oh, saya tidak apa-apa, Bi. Hanya entah kenapa tadi tiba-tiba saja tenggorokan saya terasa sakit, kila Axton. Delena mengedikkan bahunya tak acuh dan kembali mengalihkan pandangannya pada Rainero. Jawab Rainero, apa kamu ada menghamili wanita-wanita bayaranmu itu? Tegas Delena dengan tatapan memicing. Rainero menggeleng dengan cepat, tidak. Tidak ada, Mom. Kenapa Mommy bisa berpikir seperti itu? Jantung Rainero telah berpacu dengan kecepatan tak normal. Khawatir rahasianya terbongkar sebelum waktunya. Ia pun was-was bagaimana kalau sang ibu tidak bisa menerima Senina kelak. Tapi ia tidak berbohong kan, ia tidak menghamili wanita bayarannya. Justru yang hamil saat ini mantan sekretarisnya. Kau yakin? Of course, Mommy tak perlu khawatir. Aku tidak pernah menghamili wanita-wanita seperti itu. Apa Mommy lupa dengan vonisku? Seketika wajah Delena menjadi murung, iya, Mommy hampir lupa. Delena menghela nafas panjang, tapi biar begitu, Mommy harap,
suatu hari nanti kau bisa memiliki keturunan sendiri, Rain. Momi ralat, siapapun wanita itu, bila ia berhasil hamil anakmu, maka Momi akan menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi bukan berarti Momi mengizinkan kau terus berpetualang sembarangan. Ingat Rain, akan ada konsekuensi dari kebiasaan burukmu itu. Jelas saja, mata Rainero seketika melebar. Saat mengingat masalah dirinya, Delena seketika berubah pikiran. Itu artinya, besar harapan Senina bisa diterima sang ibu, bukan? Momi tak perlu khawatir. Aku sudah lebih dari 2 bulan ini menghentikan kebiasaan burukku itu, aku Rainero mengejutkan Delena. Tetapi tidak dengan Axton. Ia sudah tahu, sudah lebih dari 2 bulan memang Rainero tidak pernah meminta dirinya mencarikan seorang perempuan untuk memuaskannya. Akan tetapi, hingga saat ini Axton belum tahu alasannya secara pasti. Are you sure? Delena merasa sangsi dengan pernyataan Rainero tersebut. Tapi Rainero justru mengangguk dengan pasti, yes, Mom. Bagaimana bisa? Rainero menghela nafasnya, maaf Mom, Rain tidak bisa menjelaskan alasannya. Yang pasti, Rain telah berhenti. Tak mau terus bertanya, Delena pun segera beranjak dari sana. Tapi sebelum berlalu, ia mengatakan, coba kau berobat, Rain. Momi harap, suatu hari mau benar-benar bisa memiliki seorang anak. Bungkam mulut orang-orang yang telah menyakitimu. Entah kenapa Momi yakin, suatu hari kau akan memberikan Momi seorang cucu. Setelah mengatakan itu, Delena pun segera berlalu dari sana. Axton, kau punya nomor ponsel Zack? Ya, untuk apa? Aku hanya ingin memastikan sesuatu, jawab Rainero yang kini tiba-tiba penasaran akan sesuatu. Beberapa saat setelah kepulangan Delena. Apa? Jadi benar, laki-laki pun bisa merasakan ngidam. Seru Rainero dari sambungan telepon. Ya, namanya sindrom Couvet. Meningkatnya hormon prolaktin dan kortisol menyebabkan para pria mengalami gejala morning sickness seperti yang dialami oleh ibu hamil. Perubahan hormon ini dapat dikaitkan dengan rasa kekhawatiran pria yang akan menjadi seorang ayah. Mengapa kau tanyakan ini? Apa kau merasakan sesuatu yang aneh akhir-akhir ini? Ya, aku merasa sering mual, mau muntah. Apalagi kalau aku menghidu aroma parfum dari para perempuan, aku pasti akan langsung mual dan muntah-muntah. Aku juga kehilangan selera makan dan hanya menyukai jenis makanan yang asam. Apakah ini termasuk efek sindrom Couvet? Tanya Rainero dengan tangan yang sudah bergetar hebat. Dadanya bergemuruh, ada rasa tak menentu di dalam benaknya. Mendengar penjelasanmu, aku rasa itu benar. Kau benar-benar mengalami yang namanya sindrom Couvet. Brak. Ponsel Rainero seketika jatuh. Tangannya makin bergetar hebat. Matanya pun sudah berkaca-kaca saat menyadari apa yang ia alami ini merupakan gejala sindrom Couvet. Axton, cepat kemari. Teriak Rainero membuat Axton yang tadinya hendak makan siang jadi terlonjak kaget dan gegas berlari ke kamar Rainero. Dahinya berkerut saat melihat ponsel Rainero telah tergeletak di lantai. Ada apa ini, Rain? Kau kenapa? Axton, segera sebarkan semua anak buah kita, kalau perlu sewa semua detektif di negara ini untuk mencari keberadaan Senina dan calon anak kami, cepat. Titah Rainero tak ingin dibantah. Axton tercengang melihat ekspresi di wajah Rainero yang tampak tegas sekaligus tegang. Jangan bengong, cepat laksanakan perintahku. Jangan lupa pastikan keadaan Senina dan calon anak kami. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Cepat! Seru Rainero dengan suara menggelegar. Axton sebenarnya masih bingung dengan sikap Rainero yang anti seperti ini. Tapi tak ingin membantah, ia pun segera menjalankan perintah Rainero. Ia pikir, ia bisa menanyakannya nanti. Apa katanya tadi? Senina dan calon anak kami. Apa dia sudah percaya 100% kalau anak yang Senina kandung benar-benar hasil dari benihnya? Benih sang Casanova, monolog Axton dalam hati. 26. BSC 26. Beberapa hari kemudian, dengan tergopoh Axton masuk ke dalam ruang kerja Rainero di mansionnya. Ya, Rainero kini tengah pulang ke mansionnya. Di apartemen ia tidak memiliki pelayan, sedangkan kondisi tubuhnya masih belum membaik.
Bahkan kini Rainero hanya bisa menyantap buah-buahan yang asam. Ia tidak bisa melihat nasi sama sekali apalagi mencium aromanya sebab bila ia melihat dan mencium aroma nasi, maka dia akan segera muntah-muntah hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Dengan jarum infus menancap di pergelangan tangannya, Rainero tampak tetap mengerjakan pekerjaannya. Meskipun ia tidak bisa benar-benar berkonsentrasi, tapi Rainero tetap berusaha agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Hah, ada apa ini? Kenapa di otakku hanya ada wajahmu, Sen? Tak sejenak pun aku bisa melupakanmu. Kau benar-benar membuatku nyaris gila, Sen. Semoga anak buahku bisa segera menemukanmu, desahnya sambil menghela nafas. Ceklek. Rain, seru Axton dengan nafas terengah. Rainero lantas mengangkat wajahnya, menatap Axton yang sedang berusaha mengatur nafasnya. Ada apa? Apa kau sudah mendapatkan informasi di mana Senina berada? Tanyanya antusias, tapi gelengan kepala Axton membuat netranya yang sempat berbinar seketika meredup. Aku memang belum mendapatkan informasi keberadaan Senina, tapi aku telah mendapatkan informasi mengenai keluarga Senina dan benar, Senina telah diusir dari rumahnya tepat setelah ia mengungkapkan kehamilannya padamu, ujar Axton membuat mata Rainero terbelalak dengan rasa bersalah yang kian bergejolak. Bagaimana tidak, di kantor ia mendapatkan penolakan darinya dan pemecatan secara tidak hormat, lalu saat di rumah ia pun diusir. Axton menarik kursi yang berseberangan dengan kursi kebesaran Rainero. Setelahnya ia pun mulai menceritakan pada Rainero mengenai keluarga Senina. Perempuan yang kau katakan waktu itu ternyata saudara tiri Senina. Di rumah itu, Senina tinggal dengan ayah, ibu tiri, dan saudari tirinya. Menurut hasil penyelidikan orang-orang kita, ayah Senina tidak pernah menyayangi putri kandungnya itu. Sebaliknya, ia lebih menyayangi anak tirinya. Senina kerap mendapat perlakuan tak adil. Senina yang malang, tukas Axton seraya membayangkan penderitaan Senina selama ini. Rainero terdiam. Ia sepertinya masih menunggu kelanjutan cerita dari Axton. Axton menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Kau tahu, hari di mana Senina mengungkapkan kehamilannya padamu, hari itu ia mendapatkan kemalangan bertubi-tubi. Sepulangnya ke rumah, ternyata sudah ada kekasih dan orang tuanya. Mereka sebenarnya berniat untuk melamar Senina. Tapi tiba-tiba kehamilan Senina terbongkar. Mereka tak ingin mendengarkan penjelasan Senina sama sekali. Kekasih Senina memutuskan hubungan mereka dan rencana lamaran itu. Setelahnya, ia pun diusir dari rumah. Aku tak bisa membayangkan, sehancur apa Senina saat itu. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga, benar-benar menyedihkan, imbu Axton membuat Rainero tergugu. Matanya memanas. Ia palingkan wajahnya lalu diam-diam menyeka sudut matanya yang basah. Sungguh ia tak menyangka Senina mengalami hal seberat itu. Sungguh ia tak menyangka, Senina mengalami penderitaan yang begitu besar. Lalu, dengan bodohnya ia menambah penderitaan Senina. Makin lama, mata Rainero makin panas. Ia tak bisa menahan bulir-bulir bening itu jatuh dari sudut matanya. Sekuat tenaga ia menahan desakan air asin itu, nyatanya dia kalah. Ia kalah oleh rasa bersalahnya yang kian membuncah. Dadanya bergemuruh, sesak, benar-benar menyakitkan. Rainero memutar kursinya membelakangi Axton. Dalam diam, ia menangis. Menangisi kebodohannya yang telah menambah kepahitan dalam hidup Senina. Maafkan aku, Sen. Maafkan aku. Maafkan atas kesalahan dan kebodohanku. Aku mohon, maafkan aku. Aku menyesal telah turut andil menambah beban dan penderitaanmu. Aku mohon, maafkan aku, Sen. Aku juga mohon, kembalilah. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku, aku mohon. Aku berjanji, bila kau mau memberiku kesempatan, maka aku akan berusaha membahagiakanmu. Kalau perlu, akan kuberikan seisi dunia hanya untukmu, batin Rainero yang meronta-ronta dalam penyesalan yang kian menyiksa. Sementara itu, di benua lain, tampak seorang perempuan cantik melayani para pembeli dagangnya dengan sumringah. Satu persatu anak-anak sekolah berdatangan dan membeli jualannya membuat Senina bahagia bukan kepalang. Mbak Bule, aku beli 2, Mbak. Aku 3, Mbak. Mbak,
Aku beli 2 tapi minta saus sambalnya banyakin ya. Mbak Bule, aku 5, Mbak. Sausnya saus tomat aja. Padahal Senina baru saja mulai berjualan beberapa hari yang lalu, tapi tampaknya ia sudah berhasil menarik atensi banyak orang sehingga tertarik membeli dagangannya. Sabar ya, Dek. Tunggu sebentar, gantian ya, ucap Senina dengan begitu lembut seraya tersenyum memasang senyum terbaiknya. Adek 2 ya. Ini, punya adek. Terima kasih, ya. Seperti itulah interaksi Senina dengan anak-anak yang menyerbu dagangnya. Selain karena memang pentol bakso crispy buatan Senina enak, kecantikan dan keramahan Senina pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembelinya. Bukan hanya anak-anak sekolahan, tapi warga sekitar pun ikut malariskan jualan wanita berdarah barat tersebut. Mbak Bule, abang beli bakso crispy-nya 10 dong, ujar seorang tukang becak sambil tersenyum-senyum mencari perhatian. Oh, iya, bang. Sausnya mau yang pedas atau tomat? Yang pedas dong Mbak Bule, yang hot gitu. Sehot Mbak Bule kalau bisa, ujarnya seraya cengar-cengir tak tahu malu. Woi Bang Junet, nggak usah genit. Ingat bini di rumah. Entar burung Bang Junet dibikin burung betutu, baru tahu rasa lu, seru sesama teman tukang bejak laki-laki bernama Junet itu. Kemudian mereka tergelak kencang bersama. Hush, jangan buka kartu dong. Baru aja mau. Mau apa? Mau beneran mama bikin burung betutu, hah? Seru seorang perempuan parubaya membuat laki-laki yang kerap dipanggil Bang Junet itu seketika gelagapan. Ma, apa? Dasar ganjen. Mana bakso crispy pesanan mama? Itu, masih di, Junet menunjuk ke arah Senina yang sudah selesai mengemas pesanan si Junet. Ini Bu, Senina lantas menyerahkan kantong berisi pesanan Junet kepada istrinya. Mbak Bule cantik, nggak usah diladenin si tua bangka ini ya. Dia emang gitu, ganjen. Udah kere, sok keganjenan. Mending punya banyak duit, punya banyak utang iya, omel istri Junet. Jadi berapa Mbak Bule? 15.000, Bu. Senina tampak tidak berminat untuk menanggapi omelan perempuan itu. Sana, buruan bayar. Awas ya keganjenan lagi. Abis tuh burung mama buat tongseng, ancam sang istri membuat Junet bergidik ngeri. Ia pun segera mengeluarkan uang sebesar 15.000 dan menyerahkannya pada Senina. Setelah itu, ia pun segera berlari menuju ke pangkalan becaknya. Teman-teman Junet tak henti-hentinya menertawakan kesialan Junet. Senina hanya bisa tersenyum sambil geleng-geleng kepala dengan kelakuan si Junet yang sok kecakepan. Tak lama kemudian, Adisti pun datang. Ia hendak beristirahat sejenak seraya makan siang dengan Senina di tempat mangkalnya. Cie, Mbak Bule, jadi idola nih ye. Goda Adisti yang telah mendudukkan bokongnya di kursi yang ada di dekat Senina. Idola apaan? Buruan makan sana. Senina enggak menanggapi godaan Adisti. Tapi emang bener Mbak Bule. Malah nih ya, Mbak Bule sekarang jadi idola guru-guru cowok juga. Mereka penasaran sama Mbak Bule sampai ada yang tanya-tanya tentang Mbak Bule sama aku. Terus kamu jawab apa? Kamu nggak bilang aneh-aneh kan? Aneh yang kayak gimana, Mbak Bule? Kalau aku bilang sama mereka Mbak Bule itu janda, nggak aneh kan? Apa? Janda? Nikah aja belum? Adisti terkekeh, kalau aku bilang Mbak belum nikah, mereka pasti entar mikir aneh-aneh tentang kehamilan Mbak Bule. Kalau janda kan, bisa aja dicerai pas hamil. Udah nggak usah mikir macam-macam. Siapa tahu entar Mbak Bule ketemu calon dedi untuk si baby, ujar Adisti, tapi Senina hanya mengedikkan bahunya tak acuh. Tahu Senina malas menanggapi perkataannya, Adisti pun mengalihkan pembicaraan. By the way, si baby nggak rewel kan Mbak? Mbak lagi hamil gini malah kerja keras kayak gini. Mana panas-panasan juga, emang nggak apa-apa. Khawatir Adisti pada kehamilan Senina. Senina tersenyum, anak Momi Sen itu pintar, dia nggak mau menyusahkan Momi ya, sayang, ucapnya seraya mengusap perutnya yang mulai membukit. Tapi Mbak hebat loh, kan biasanya wanita hamil muda itu suka mual muntah gitu, tapi Mbak kok enggak? Bukannya enggak. Bulan pertama tadi emang aku merasakan morning sickness, tapi anehnya itu cuma terjadi bulan pertama aja.
Bulan selanjutnya aku justru merasa aman-aman aja. Mual muntah itu lenyap gitu aja. Aku sendiri merasa aneh, tapi aku juga senang. Jadi aku bisa berjualan dengan tenang tanpa merasa terganggu dengan gejala morning sickness. Dedeknya baik banget ya, Mbak Bule. Pengertian banget sama mominya yang, Adisti terdiam, tak melanjutkan kata-katanya. Semoga aja kandungan Mbak Bule aman-aman saja ya. Semoga adik bayinya sehat-sehat terus dan bisa lahir dengan sehat dan tanpa satu kurang apapun, ucap Adisti penuh ketulusan. Senina lantas tersenyum manis, amin. Terima kasih ya, Disti. Kau memang adik yang baik.